Selamat datang di Media Story. Life is a journey. Hai kawan Media. Di episode pertama Media Stories kali ini, kami akan berbagi tentang kesehatan mental. Fokus dunia saat ini tercurah pada penanganan virus corona, khususnya aspek kesehatan fisik. Namun, belum banyak yang membahas bagaimana kondisi psikologis manusia saat ini di tengah pandemi COVID-19 yang begitu kencang memberi tekanan mental. Karena kita tidak bisa melihat secara kasat mata di mana virus itu berada, maka kita semakin berhati-hati. Bisa jadi kita telah membatasi secara ketat interaksi sosial dengan orang lain, namun masih juga terinfeksi melalui benda-benda yang tidak kita sadari telah terpapar. Misalnya pada uang, makanan yang kita beli, atau gagang pintu yang sempat kita pegang entah di mana. Karena itu, kita akan sering mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, ataupun paranoid untuk terus-terusan pakai hand sanitizer. Kita pun harus memakai masker dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Tentunya bernapas jadi tidak selega dahulu ya. Hal-hal lain yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan, ternyata akan terjadi serumit ini. Ditambah kita tidak tahu kapan situasi ini akan berakhir. Di rumah terus dalam jangka waktu lama juga akan membosankan kan? Semakin hari, kondisi ini membuat kita gamang, sedih, cemas, dan stres. Ujung-ujungnya, kecemasan dan stres justru bisa mempengaruhi kondisi kesehatan kita. Kita pun bisa sakit. Dilansir dari The Ecologist, Dr. Amy Pollard, pendiri dan direktur Mental Health Collective, mengatakan bahwa dengan orang-orang di seluruh negeri dipaksa tinggal di rumah mereka dan mengorbankan kebebasan pribadi yang kita terima begitu saja sebelumnya, kesehatan mental kita berada di bawah ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Atas dasar itu, Royal Society for the Protection of Birds, the Wildlife Trust, National Trust, Worldwide Fund for Nature, the Wilderness Foundation, Nature Friendly Farming Network, The Climate Coalition, Mental Health Collective, dan Jordan Cereals membuat kampanye agar menyempatkan diri tetap menghirup udara segar, jangan di kamar saja. Hal ini terbukti dapat menjaga kesehatan mental, karena selain makan bergizi, minum air yang cukup, istirahat yang cukup, menjaga kesehatan mental juga menjadi cara yang tepat untuk menjaga kesehatan selama pandemi. Cuaca cerah biasanya membuat orang keluar untuk menikmati udara segar. Tetapi, dengan saran penting pemerintah untuk tinggal di rumah dan membatasi perjalanan keluar, itu bisa menjadi tantangan untuk melakukan aktivitas ini. Ada serangkaian aktivitas sederhana yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan vitamin alam tersebut. Sebut saja berjemur, mendengar kicauan atau mengamati burung dari jendela, menanam pohon dan bunga-bungaan di teras rumah bisa kita lakukan. Atau paling tidak menanam beberapa biji sayuran pada nampan hingga menyelipkan gerakan-gerakan hewan dalam pose yoga yang dapat kita lakukan di rumah untuk dicoba oleh anggota keluarga selama di rumah aja bisa kita lakukan. Tetap di rumah akan menekan grafik penyebaran virus. Sementara vitamin alam yang kami telah sebutkan tadi menguatkan kondisi psikis sehingga dengan itu kita tidak mudah stres. CEO The Wildlife Trust, Craig Bennett, berpendapat bahwa kontak dengan alam dapat mengurangi stres, kelelahan, kecemasan, dan depresi, sehingga mental kita akan tetap sehat. Stay safe, stay healthy kawan Media. Sampai bertemu di episode berikutnya.